Di tahun 1991, industri game di dunia sedang mengalami gempa tektonik. Capcom baru saja merilis Street Fighter 2, sebuah fenomena budaya yang mendefinisikan ulang apa itu hiburan kompetitif. Namun di sudut kota Osaka, di markas SNK atau Shin Nihon Kikaku, ada rasa lapar yang berbeda. Mereka tidak ingin sekedar mengikuti jejak Capcom, mereka ingin menghancurkan standar tersebut. Inilah awal dari lahirnya Art of Fighting, sebuah proyek yang tidak hanya dirancang sebagai game, tetapi sebuah demonstrasi kekuatan militer teknologi Neo Geo. Proyek ini membawa satu misi ambisius, memindahkan sensasi film aksi sinematik Hollywood ke dalam mesin arcade yang bisa dimainkan dengan satu keping koin. Untuk memahami sejarah Art of Fighting, kita harus mundur ke tahun 1978. Pria bernama Takashi Nishiyama adalah sutradara dari Street Fighter pertama di Capcom. Dialah yang menciptakan konsep Hadouken, Shoryuken, dan Dworyuken. Namun karena perbedaan visi dengan manajemen Capcom, Nishiyama mengundurkan diri dan pindah ke SNK. Secara sejarah industri, Art of Fighting adalah anak kandung sejati dari pencipta Street Fighter. Nishiyama ingin menyempurnakan apa yang tidak bisa ia lakukan di Capcom. Narasi yang dalam. Jika Street Fighter 2 adalah tentang turnamen dunia yang berwarna-warni, Nishiyama ingin Art of Fighting menjadi drama kriminal yang kelam, personal, dan berdarah. Di Jepang, game ini diberi judul Ryuko no Ken atau Tinju Naga dan Macan. Nama ini diambil dari filosofi kuno tentang rivalitas dua kekuatan besar yang setara namun berbeda elemen. Naga melambangkan langit dan kecerdikan atau Ryo, sementara macan melambangkan bumi dan kekuatan mentah atau Robert. Ini bukan sekedar nama, melainkan fondasi mekanik game di mana pemain harus memilih antara dua gaya hidup yang kontras. Saat kompetitor masih berkutat dengan karakter-karakter kecil di layar, SNK merilis Art of Fighting tahun 1992 dengan label The 100 Megashock. Ini adalah sejarah pertama kalinya sebuah game arcade menembus kapasitas data 100 megabit. Fitur paling revolusioner dalam Art of Fighting adalah Dynamic Sprite Scaling. Secara teknis, ini adalah pencapaian matematika pemrograman yang luar biasa pada masanya. Mekanismenya menggunakan chipset video khusus pada board Neo Geo. Game mampu memperbesar dan memperkecil sprite karakter secara real time tanpa kehilangan detail pixel. Dampaknya, ketika petarung mendekat, kamera melakukan zoom in, membuat karakter memenuhi layar dengan detail yang mengintimidasi. Saat menjauh, kamera melakukan zoom out untuk memperlihatkan arena. Hal ini memberikan rasa skala yang tidak dimiliki game lain, menciptakan kedekatan emosional antara pemain dan karakter. Secara sejarah, Art of Fighting adalah pionir sistem battle damage. SNK ingin menunjukkan bahwa setiap pukulan memiliki harga. Jika wajah karakter dipukul berulang kali, sprite wajah mereka akan berubah secara dinamis. Mata membiru, bibir berdarah, dan pipi bengkak. Ini adalah komunikasi visual yang radikal, mengubah game fighting dari sekedar angka nyawa menjadi simulasi ketahanan fisik. Showtown bukan sekedar kota fiktif di Amerika Serikat. Showtown adalah manifestasi dari kegagalan impian Amerika. Disinilah lore Art of Fighting berakar kuat. Semua bermula pada tahun 1978. Takuma Sakazaki, seorang master karate beraliran Kyokugen Ryu, tinggal di dalam kedamaian semu bersama istrinya, Ronette, dan dua anaknya, Ryo dan Yuri. Namun, misteri menyelimuti kematian Ronette dalam sebuah kecelakaan mobil yang aneh. Takuma yang mencium adanya konspirasi besar dari organisasi kriminal memutuskan untuk menghilang. Dia meninggalkan Ryo dan Yuri yang masih kecil. Secara sosiologis, ini membentuk karakter Ryo Sakazaki.
Ryo tumbuh di jalanan Shuttown sebagai yatim piatu yang dipaksa dewasa. Dia bekerja sebagai mekanik di siang hari dan petarung jalanan di malam hari demi membiayai hidup adiknya. Ryo adalah simbol dari working class hero yang tidak memiliki ambisi selain melindungi keluarganya. Kontras dengan Ryo, Robert Garcia adalah putra dari miliarder Italia, Alberto Garcia. Robert dikirim ke Shuttown untuk belajar di bawah bimbingan Takuma, sahabat ayahnya. Robert mewakili elit rebel, pria yang memiliki segalanya namun memilih jalanan yang keras untuk mencari identitas diri. Hubungan Ryo dan Robert adalah inti dari lore ini, persahabatan yang ditempa oleh keringat dan kemiskinan melawan kemewahan. Narasi dimulai ketika Yuri Sakazaki diculik oleh kelompok kriminal yang dipimpin oleh Mr. Big. Ini bukan penculikan biasa, namun adalah umpan bagi Ryo dan Robert untuk masuk ke dalam perut bumi Shuttown yang paling busuk. Ryo dan Robert harus melewati 8 distrik untuk menemukan keberadaan Yuri. Setiap lawan yang mereka hadapi mewakili lapisan sosial Shuttown. Yang pertama adalah Ryuhaku Todo atau tradisi yang hancur. Seorang master Aikido yang harga dirinya hancur oleh kekuatan Gyokugen Ryu. Yang kedua adalah Jack Turner atau anarki jalanan, pemimpin geng motor yang menguasai jalanan downtown. Ada Li Pailong atau tradisi Cina di tanah asing, seorang ahli farmasi yang menggunakan cakar monyet untuk melindungi wilayahnya di Chinatown. Yang terakhir ada King, gender dan penyamaran, seorang bouncer bar yang menyamar sebagai pria untuk bertahan hidup di dunia maskulin yang keras. Lore Art of Fighting sangat menekankan pada filosofi bela diri. Kyokugen Ryu Karate bukan sekedar kumpulan gerakan. Secara etimologi, Kyokugen berarti batas maksimal. Spirit Gates atau energi batin, SNK memperkenalkan mekanik di mana setiap jurus spesial seperti Kouken akan menguras bar energi mental. Jika pemain terlalu banyak melakukan serangan tanpa jeda, karakter akan mengalami kelelahan mental. Ini adalah representasi akurat dari fokus dalam bela diri nyata. Ada taunting atau intimidasi. Pemain bisa mengejek lawan untuk mengurangi energi mental mereka. Secara psikologis, ini menggambarkan bagaimana petarung jalanan menggunakan kata-kata untuk merusak konsentrasi lawan sebelum melayangkan pukulan maut. Setelah Ryo dan Robert menghancurkan kekuasaan Mr. Big di jalanan, mereka dipandu ke sebuah konfrontasi final di sebuah dojo tua. Di sana berdiri Mr. Karate. Secara lore, penggunaan topeng tengu oleh Takuma Sakazaki bukan tanpa alasan. Dalam budaya Jepang, tengu adalah makhluk mitos yang dikenal sebagai master bela diri yang sombong namun disiplin. Takuma menggunakan topeng ini sebagai purgatory mental. Dia dipaksa bekerja untuk organisasi Mr. Big dan secara rahasia Case Howard untuk melindungi Ryo dan Yuri dari bayang-bayang pembunuh yang menewaskan istrinya, Ronet. Dia memakai topeng agar anak-anaknya tidak mengenali ayahnya sebagai seorang algojo kriminal. Ini adalah beban moral yang sangat berat. Seorang ayah yang harus memukuli anaknya sendiri demi memastikan sang anak cukup kuat untuk bertahan hidup di Shuttown. Secara mekanik, pertarungan melawan Mr. Karate di Art of Fighting 1 adalah ujian tertinggi bagi pemain. Mr. Karate memiliki akses ke versi tercepat dari Housokoken. Lore menyebutkan bahwa teknik ini hanya bisa dikuasai oleh mereka yang telah mencapai titik pencerahan melalui kehancuran. Saat Ryo akhirnya melayangkan pukulan terakhir dan Yuri Sakazaki muncul berteriak, "Yamete, Oni-chan!" Yuri, 大丈夫か? 心配したんだぞ。Yuri。私は何ともないの。お兄ちゃん、その人、私たちの。Narasi game fighting berubah selamanya.
SNK membuktikan bahwa mereka bisa menyajikan plot sekelas film bioskop dan medium arcade. Dirilis pada tahun 1994, Art of Fighting 2 atau AOF 2 adalah jawaban SNK terhadap kritik atas seri pertama. Ada roster expansion, jumlah karakter meningkat drastis. SNK menyadari bahwa untuk membangun universe mereka butuh lebih banyak perspektif. Ada refinement teknik. Sistem Spirit Gauge diperbaiki agar lebih taktis. Pemain kini bisa melakukan inner focus untuk mengisi bar energi lebih cepat, menambah kedalaman strategi antara menyerang atau bertahan. Lore AOF 2 berlatar setahun setelah kejadian pertama. Southtown kini berada di bawah kendali seorang pria muda ambisius bernama Geese Howard. Geese menyelenggarakan turnamen The King of Fighter pertama. Secara sejarah lore, tujuan Geese bukan untuk mencari siapa yang terkuat, melainkan untuk mengumpulkan data tentang gaya bertarung terbaik di dunia guna menciptakan bela diri pamungkasnya sendiri. Banyak perdebatan di kalangan fans mengenai kapan tepatnya Art of Fighting terjadi. Berdasarkan dokumen internal SNK dan usia karakter, berikut adalah garis waktu resminya. Art of Fighting 1 dan 2 terjadi antara tahun 1978 hingga 1979 dalam timeline fiksi. Fatal Fury terjadi di awal 1990-an. Ini berarti Ryo Sakazaki adalah generasi sebelum Terry Bogard. Secara lore, saat Terry masih anak-anak yang berlatih di bawah bimbingan Tung Fu Rue, Ryo sudah menjadi legenda yang menghancurkan sindikat Mr. Big. Inilah mengapa dalam beberapa kemunculan crossover, Ryo sering dipanggil sebagai master atau senior oleh karakter lain. Di AOF 2, Geese Howard tampil dengan rambut pirang panjang yang dikuncir dan mengenakan gi karate. Ini adalah Geese sebelum dia menjadi diktator yang memakai setelan jas mahal di gedung pencakar langit. Kekalahannya dari Ryo di final AOF 2 adalah alasan mengapa Geese memiliki obsesi patologis untuk menghancurkan semua aliran bela diri yang bisa mengancam tahtanya di masa depan. Kita harus membedah karakter-karakter yang memberikan warna pada seri kedua ini. Eiji Kisaragi atau Ninja Kisaragi Ryu. Eiji adalah antitesis dari Kyokugen Ryu. Dia menganggap karate adalah seni yang berisik dan tidak efisien. Lore perseteruan antara keluarga Kisaragi dan Sakazaki berlanjut hingga ke seri The King of Fighter, menciptakan salah satu rivalitas ninja versus karate terbaik sejarah game. Ada Temjin atau The Mongolian Wrestler, seorang pekerja imigran yang bertarung demi mendapatkan uang untuk membangun sekolah di desanya. Temjin mewakili sisi kemanusiaan di Southtown yang brutal, bahwa di balik otot ada mimpi sosial yang mulia. Ada Mickey Rogers atau Redemption. Setelah kekalahannya di AOF 1, Mickey meninggalkan dunia kriminal dan mencoba kembali ke jalur tinju profesional. Dia mewakili tema penebusan dosa yang menjadi inti dari seri kedua. Secara sejarah teknis, audio Art of Fighting adalah standar emas. SNK menggunakan chip Yamaha YM2610. Di antaranya ada ADPCM channels, memungkinkan pengambilan sampel suara nyata seperti suara teriakan manusia dan dentuman bass dengan sangat jernih. Dampak pada lore-nya, suara latar di panggung Art of Fighting seperti suara hujan, kerumunan orang di bar, atau desis angin di dojo, memberikan tekstur pada Southtown. Kalian tidak hanya bermain game, kalian merasakan kelembapan dan polusi udara kota tersebut melalui telinga kalian. Pada tahun 1992 hingga 1994, sebagian besar game hanya memiliki suara seperti dipukul atau kepukul. AOF membawa dialog penuh saat Ryu berteriak. Suara tersebut memiliki berat dan intensitas yang belum pernah ada sebelumnya. Ini membantu membangun persona prajurit ekstrim yang menjadi jati diri Kyokugen Ryu.
Di tahun 1996 adalah tahun di mana industri game mulai berpindah secara masif ke grafis 3D. Namun SNK mengambil posisi pemberontak. Alih-alih pindah ke 3D yang saat itu masih terlihat kasar dan berpiksel kotak-kotak, mereka memutuskan untuk mendorong teknologi 2D hingga ke titik yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh mata manusia saat itu. Secara teknis, Art of Fighting 3 atau AOF 3 adalah salah satu game pertama yang menggunakan motion capture dan rotoscoping untuk aset 2D secara ekstensif. Prosesnya, SNK merekam aktor bela diri asli, lalu para seniman piksel menggambar ulang setiap gerakan tersebut frame per frame. Hasilnya, animasi yang sangat halus di mana setiap lipatan pakaian, ayunan rambut, dan pergeseran berat badan terlihat sangat realistis. Hingga hari ini, AOF 3 sering disebut sebagai puncak tertinggi animasi piksel yang pernah diciptakan oleh tangan manusia. Berbeda dengan dua seri sebelumnya yang berfokus pada South Town, AOF 3 membawa kita ke Glass Hill, Meksiko. Secara sosiologis dan naratif, ini adalah perubahan atmosfer yang radikal. Dari kota pelabuhan yang korup ke kota gurun yang penuh dengan rahasia kuno. Di seri ini, fokus narasi berpindah sepenuhnya kepada Robert Garcia. Robert menerima kabar tentang teman masa kecilnya, Freya Lawrence, yang sedang dalam bahaya. Ini adalah momen krusial dalam lore. Kita melihat Robert bukan lagi sebagai pemain kedua Ryo, melainkan sebagai pria dengan sejarahnya sendiri yang tidak melibatkan keluarga Sakazaki. AOF 3 memperkenalkan Kasumi Todo, putri dari Ryu Hakutodo, atau bos pertama di AOF 1. Secara sejarah lore, Kasumi adalah representasi dari konsep kiri atau kewajiban moral. Dia berkelana ke Meksiko untuk mencari ayahnya yang menghilang setelah dikalahkan oleh Ryo. Konflik ideologi, Kasumi membenci Kyokugen Ryu Karate karena dianggap telah merusak nama baik aliran bela diri keluarganya yang bernama Todo Ryu Aiki Jutsu. Pertemuan Kasumi dan Ryo di AOF 3 bukan sekedar pertarungan, melainkan benturan antara tradisi yang kaku melawan adaptasi yang liar. Antagonis utama di AOF 3 adalah Wyler, seorang pria yang terobsesi untuk menyempurnakan riset ayahnya bersama ayah Freya. Secara lore, ini adalah elemen sci-fi pertama yang masuk ke dalam dunia Art of Fighting yang biasanya membumi. Wyler mencari formula kimia yang mampu meningkatkan massa otot dan kekuatan otak manusia ke level puncaknya. Secara biokimia, ramuan ini adalah cikal bakal dari apa yang nantinya dalam lore SNK di seri KOF dikembangkan sebagai eksperimen genetik atau peningkatan kekuatan fisik buatan. Tragedi Wyler adalah setelah berhasil meminum ramuan tersebut, Wyler berubah menjadi monster raksasa dengan kekuatan luar biasa namun dengan harga yang sangat mahal. Otaknya rusak. Dia kembali ke kondisi mental seorang anak kecil yang tidak berdaya. Ini adalah pesan moral yang gelap dalam lore AOF, bahwa kekuatan yang didapatkan secara instan akan menghancurkan jiwa pemiliknya. Secara sejarah gameplay, AOF 3 memperkenalkan fitur yang sangat beresiko. Yang pertama ada Ultimate KO. Jika Anda mengalahkan lawan dengan jurus spesial saat nyawa mereka sangat rendah, ronde tersebut tidak akan berlanjut ke ronde berikutnya. Anda langsung memenangkan seluruh pertandingan. Ini merefleksikan realitas pertarungan nyata. Satu pukulan telak yang mematikan bisa mengakhiri segalanya seketika. Yang kedua ada langkah kaki atau footwork. Karena menggunakan animasi berbasis aktor nyata, sistem penggerakan di AOF 3 terasa lebih berat namun lebih taktis. Pemain harus memperhatikan jarak atau spacing secara milimeter, mirip dengan mekanik dalam game pertarungan 3D namun dalam bidang 2D.
Secara bisnis, AOF 3 dianggap sebagai kegagalan komersial yang mengakhiri trilogi ini. Mengapa mahakarya visual ini gagal di pasar? SNK melakukan kesalahan yang mirip dengan yang dilakukan Capcom pada Street Fighter 3. Mereka membuang hampir seluruh karakter ikonik seperti King, Takuma, dan Mr. Big dan menggantinya dengan karakter baru yang kurang memiliki daya tarik massa seperti Lenny Creston dan Roddy Bird, duo detektif yang terasa generik. Yang kedua ada Karma Cole, agen rahasia keluarga Garcia yang terlalu kaku. Dan yang ketiga ada Wang Kosan, seniman Cina yang bertarung dengan lukisan. Para pemain arcade saat itu merasa asing. Mereka datang untuk melihat kelanjutan drama Showdown, namun justru disuguhi drama Meksiko dengan karakter-karakter yang tidak mereka kenal. Secara sosiologis, ini membuktikan bahwa dalam sebuah franchise, ketertarikan emosional pada karakter lebih kuat daripada kemajuan teknologi. Meskipun serinya dihentikan setelah AOF 3, DNA dari game ini tetap hidup. Yang pertama adalah penyatuan ke King of Fighter. Karakter Kazumi Todo segera menjadi favorit di KOF 96. Yang kedua ada evolusi Robert Garcia. Desain Robert di AOF 3 dengan kunci rambut dan gaya bertarung yang lebih berfokus pada tendangan tetap dianggap sebagai desain terbaiknya oleh para fans hingga era modern 2026. Dan yang terakhir ada sistem counter. Mekanik serangan balik yang diperkenalkan di AOF 3 menjadi cikal bakal sistem counter yang lebih halus di game-game SNK selanjutnya. Dalam sejarah hukum dan hak cipta industri game, tidak ada perseteruan yang lebih kekanak-kanakan, namun legendaris selain persaingan antara SNK dan Capcom. Secara sejarah, ini dimulai dari rasa sakit hati Capcom. Ketika SNK merilis Art of Fighting pada 1992, Capcom merasa dihianati oleh mantan karyawan mereka, Takashi Nishiyama. Mereka melihat Ryo Sakazaki sebagai fotokopi dari Ryu karateka berbaju putih atau oranye dan Robert Garcia sebagai fotokopi dari Ken Master, seperti ponytail dan kekayaan. Sebagai bentuk balasan yang sangat tajam, Capcom menciptakan Dan Hibiki di Street Fighter Alpha. Nama Dan diambil dari kata Jepang yang berarti tingkatan. Namun karakternya dibuat sangat lemah. Dan memakai baju karate oranye seperti Ryo, namun memiliki wajah dan gaya rambut Robert Garcia. Capcom ingin berkomunikasi kepada dunia bahwa gaya SNK adalah gaya yang payah, sombong, dan hanya sebuah lelucon. Ayah Dan, Go Hibiki, diceritakan tewas setelah bertarung melawan Sagat, sebuah parodi kejam terhadap Takuma Sakazaki yang matanya juga terluka. SNK tidak tinggal diam. Mereka merespon dengan cara yang lebih elegan sekaligus mematikan. Mereka tidak membuat karakter parodi yang lemah. Sebaliknya, mereka memperkuat lore Ryo Sakazaki menjadi sosok yang hampir dewa. Di game crossover Capcom vs SNK, SNK memposisikan Ryo atau Mr. Karate sebagai lawan setara bagi Akuma atau Shin Goki. Lore Art of Fighting sangat dipengaruhi oleh konsep succession atau pewarisan dalam bela diri Jepang tradisional, di mana seorang anak tidak hanya mewarisi teknik, tapi juga memikul dosa dan nama ayahnya. Secara sejarah timeline, ada sebuah game yang sering dilupakan berjudul Burikiwan tahun 1999. Di sini kita melihat Ryo Sakazaki yang sudah matang. Dia bukan lagi pemuda pemarah yang mencari adiknya. Dia tidak lagi menggunakan bola api atau Kouken secara sembarangan. Gerakan menjadi lebih efisien, berfokus pada kekuatan pukulan 1 detik yang mematikan. Ada Mr. Karate 2 yang akhirnya Ryo menerima takdirnya untuk memakai topeng tengu. Secara filosofis, ini adalah momen kematian ego. Ryu menyadari bahwa untuk menjaga keberlangsungan Kyokugen Ryu, dia harus menjadi simbol yang lebih besar dari sekedar dirinya sendiri. Dia harus menjadi hantu yang menjaga Showdown.
Mari kita bedah mendalam mekanik Spirit Gauge dari perspektif filsafat bela diri. Berbeda dengan Street Fighter yang menggunakan bar energi untuk serangan super, Art of Fighting menggunakan bar energi sebagai indikator stamina mental. Dalam bela diri timur, ki atau energi kehidupan hanya bisa dikeluarkan jika pikiran tenang. Di AOF, saat kalian mengejek lawan, bar energi mereka turun. Ini adalah representasi dari trash talk yang merusak fokus. Ketika bar energi kosong, serangan karakter menjadi sangat lemah dan mereka terlihat terengah-engah. Ini mengajarkan pemain dan penonton bahwa dalam pertarungan hidup atau mati, musuh terbesar bukanlah lawan di depanmu, melainkan ketidakmampuanmu mengendalikan emosi dan nafsumu sendiri. Kita sampai pada masa sekarang, mengapa kita masih membicarakan Art of Fighting di tahun 2026? Meskipun judul mandiri AOF belum bangkit kembali, ajaran Kyoko Genryu menjadi elemen paling populer di game terbaru SNK, yaitu Fatal Fury City of the Wolf. Yang pertama ada Marco Rodriguez. Murid utama Ryo ini membawa teknik Senretsuken dan Housokoken ke mesin grafis Unreal Engine. Dialog Marco yang sering menyebut The Path of Extreme adalah penghormatan langsung kepada perjuangan Ryo dan Robert 30 tahun yang lalu. Secara sejarah industri di tahun 2026, kesuksesan KOF 15 dan City of the Wolf memicu diskusi di internal SNK yang kini didukung dana besar dari Sevi Games Group untuk melakukan reboot total pada trilogi Art of Fighting. Harapannya adalah membawa kembali Showdown dengan atmosfer noir yang sangat gelap menggunakan teknologi grafis tahun 2026. Secara sejarah lore, Art of Fighting adalah salah satu game pertama yang berani memasukkan konflik kelas sosial sebagai pendorong narasi. Showdown bukan sekedar arena. Ia adalah cermin dari ketimpangan ekonomi Amerika tahun 1970 hingga 1990-an. Ryo mewakili wajah imigran Jepang yang terpinggirkan. Ryo adalah seorang working class hero. Dia bekerja sebagai mekanik, tinggal di dojo yang hampir runtuh dan bertarung bukan untuk ketenaran, tapi untuk menjaga satu-satunya keluarga yang tersisa. Estetika pakaian dari Ryo adalah karategi oranye yang kusam dan tangan yang dibalut perban menunjukkan bahwa kekuatannya berasal dari kerja keras manual, bukan dari fasilitas latihan mewah. Robert adalah antitesis dari Ryo. Dia mewakili old money Eropa. Namun lore-nya unik. Robert justru membenci kekayaan keluarganya. Dia menggunakan uangnya untuk membeli mobil mewah seperti Ferrari di AOF 1 dan 2 hanya sebagai bentuk pelarian. Robert merasa bahwa identitasnya hanya bisa ditemukan melalui rasa sakit fisik dalam pertarungan, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang ayahnya. Setiap tahap stage di Art of Fighting dirancang untuk menceritakan sejarah kota tersebut. SNK tidak menggunakan latar belakang acak. Mereka menggunakan desain lingkungan untuk berkomunikasi secara non-verbal pada pemain. Panggung ini memperlihatkan sisi liar Showdown. Secara sejarah, ini adalah kawasan geng motor. Adanya totem pole di tengah kota Amerika menunjukkan asimilasi budaya yang kacau dan hilangnya arah identitas kota tersebut. Pau Pau Cafe adalah lokasi paling ikonik di semesta SNK. Secara lore, kafe ini adalah tempat bertemunya para petarung dari berbagai disiplin seperti capoeira, karate, dan boxing. Secara sejarah bisnis, Pau Pau Cafe menjadi jembatan narasi antara Art of Fighting dan Fatal Fury, membuktikan bahwa kedua seri ini berbagi udara yang sama di Showdown. Secara teknologi audio, Art of Fighting adalah puncak dari penggunaan sintesis frekuensi FM sintesis. Tim musik SNK seperti Shinsekai Gakyoku Satsugedan menciptakan identitas suara yang dikenal sebagai The SNK Sound. Chip ini memiliki keterbatasan, namun tim SNK berhasil memanipulasinya untuk menghasilkan suara instrumen tiup dan gitar elektrik yang sangat tajam.
Teknis audionya, mereka menggunakan teknik sampling ADPCM untuk suara vokal Househokoken agar terdengar manusiawi, sementara musik latar menggunakan saluran FM untuk memberikan kesan futuristik. Inilah yang membuat audio AOF terasa sangat arcade, berisik namun penuh energi. Sejarah Art of Acting tidak lengkap tanpa membahas Ryuko no Ken Tenchijin, sebuah film televisi spesial tahun 1993. Secara media, ini dianggap sebagai salah satu adaptasi game terburuk yang pernah ada. Namun ia memberikan detail lore yang menarik. Dalam anime ini, Ryo digambarkan sebagai pemuda yang lebih santai dan humoris, sangat berbeda dengan karakternya di game yang dingin dan serius. Secara lore, anime ini memperkenalkan konsep bahwa penculikan Yuri melibatkan berlian curian, sebuah plot yang terasa seperti film detektif murah kelas B. Meskipun gagal secara kualitas, anime ini memperkuat visualisasi Southtown sebagai kota yang terinspirasi dari film-film aksi tahun 80-an seperti Little Weapon atau Die Hard. Ini menegaskan identitas Art of Acting sebagai game yang sangat Amerikan namun dibuat dengan jiwa Jepang. Untuk memperdalam riset kita, berikut adalah detail-detail teknis dan lore yang jarang diketahui. Nama asli Mr. Big. Nama aslinya adalah James Jeffries, seorang mantan tentara yang dikeluarkan karena skandal perdagangan senjata. Ryo lahir pada 2 Agustus tahun 1957. Ini menempatkan sebagai pria berusia 21 tahun saat insiden AOF 1 yang terjadi pada 1978 hingga 1979. Ryo memiliki tinggi 179 cm, sementara Robert memiliki 180 cm. SNK sengaja membuat mereka hampir identik secara fisik untuk memperkuat tema rivalitas naga dan macan. Karakter King terinspirasi dari petarung Muay Thai wanita di dunia nyata dan gaya berpakaian seperti Grace Jones. Jika kalian bermain sebagai Mr. Karate di versi konsol, Anda bisa melihat bahwa gerakannya memiliki 2 frame lebih cepat daripada Ryo, sebuah detail teknis yang menunjukkan keunggulan sang master. Mengapa kita masih menulis ribuan kata untuk game yang rilis 30 tahun lalu? Karena Art of Acting adalah definisi dari sebuah mahakarya yang gagal secara komersial namun menang secara sejarah. Ia gagal mengikuti arus pasar, tapi ia berhasil menciptakan standar baru dalam penceritaan visual. Ia tidak pernah sepopuler Street Fighter, tapi tanpa keberaniannya melakukan zoom in pada wajah karakter yang berdarah, kita tidak akan memiliki intensitas yang kita rasakan di game fighting modern hari ini. Keluarga Sakazaki bukan sekedar kumpulan pixel. Mereka adalah simbol dari disiplin yang keras di dunia yang tidak adil. Dan selama masih ada orang yang mengapresiasi keindahan sebuah animasi pixel yang digambar dengan tangan, maka api Kyokugen Ryu tidak akan pernah padam. Untuk memahami mengapa Art of Acting terasa sangat berbeda dengan Street Fighter, kita harus melihat jeroan pemrogramannya. Secara teknis, AOF menggunakan pendekatan yang jauh lebih kaku namun realistis. Dalam Street Fighter 2, sistem input buffer sangat pemaaf. Anda bisa memutar joystick sedikit tidak sempurna dan jurus tetap keluar. Di Art of Acting 1, SNK menerapkan zero buffer policy. Yang pertama ada presisi milidetik. Gerakan perempat lingkaran atau quarter circle harus diselesaikan tepat sebelum tombol ditekan. Jika tombol ditekan 1 frame terlalu cepat, jurus tidak akan keluar. Alasan desainnya, SNK ingin pemain merasa bahwa mengeluarkan jurus spesial adalah sebuah pencapaian, bukan sekedar spamming. Ini merefleksikan filosofi Kyokugen Ryu. Satu serangan besar membutuhkan konsentrasi total. AOF memperkenalkan efek hit stop yang sangat lama. Ketika sebuah pukulan mendarat, layar akan membeku selama beberapa milidetik. Secara psikologis, ini memberikan kesan bahwa pukulan tersebut benar-benar masuk dan menghancurkan tulang lawan.
Digabung dengan audio THUD-nya yang berat, AOF menciptakan kepuasan kinetik yang belum bisa ditandingi oleh game lain di tahun 1992. Setiap mahakarya memiliki jejak kegagalan yang tertinggal. Secara sejarah pengembangan, ada banyak elemen art of fighting yang tidak pernah sampai ke tangan publik. Sebelum menjadi game fighting 1 lawan 1, konsep awal art of fighting adalah sebuah game beat 'em up mirip Final Fight. SNK ingin Ryo dan Robert berjalan menyusuri Showtown dan menghajar ratusan preman. Namun melihat kesuksesan genre kompetitif, mereka mengubah arah di tengah jalan. Sisa-sisa konsep ini masih bisa dilihat di tahap bonus atau bonus stage, di mana Ryo harus menghancurkan balok es atau mengajar banyak orang dalam waktu singkat. Dalam dokumen desain awal AOF 2 terdapat sketsa karakter petinju bertopeng yang rencananya akan menjadi rival Mickey Rogers. Namun karena keterbatasan memori cartridge meskipun sudah 100 MB, karakter ini dihapus dan gerakannya diberikan kepada musuh-musuh lain di AOF 3. Secara sejarah budaya lokal, art of fighting memiliki tempat spesial di hati para pemain Indonesia era 90-an. Di Indonesia, mesin Neo Geo MVS adalah raja di pusat-pusat perbelanjaan. AOF dikenal sebagai game yang mahal karena 1 koin seringkali habis dengan cepat akibat kesulitan AI yang sangat tinggi. Istilah lokalnya, banyak pemain Indonesia menyebut jurus Hausokoken sebagai bola raksasa atau jurus pamungkas. Psikologi kolektifnya, AOF menciptakan rasa persaudaraan di antara pemain. Karena gamenya sangat sulit, pemain seringkali saling berbagi tips tentang cara menipu AI Mr. Big dengan pola gerakan tertentu. Ini adalah bentuk komunikasi subculture yang unik di Indonesia sebelum era internet. Kita harus membahas dampak hukum dan bisnis dari persaingan ini secara lebih tajam untuk melengkapi narasi sejarah kita. Ada rumor sejarah bahwa SNK merekrut banyak mantan staf Capcom bukan hanya untuk keahlian mereka, tapi untuk rahasia dapur. Namun secara kenyataan bisnis yang terjadi adalah migrasi kreatif. Capcom fokus pada gameplay yang bersih dan seimbang untuk turnamen. SNK fokus pada pengalaman yang sinematik dan emosional. Dampaknya, persaingan ini memaksa kedua perusahaan untuk terus berinovasi. Tanpa art of fighting yang memamerkan grafis raksasa, Capcom mungkin tidak akan pernah merasa tertantang untuk membuat Street Fighter Alpha dengan gaya anime yang lebih detail. Di tahun 2026 kita melihat ke belakang dan menyadari bahwa art of fighting adalah fondasi dari segala hal yang kita cintai dari SNK. Melalui investasi besar dari Arab Saudi ke SNK, ada rencana untuk menghidupkan kembali judul-judul klasik. Art of Fighting berada di urutan teratas daftar keinginan para fans. Mengapa? Karena di era game modern yang seringkali terasa terlalu seimbang dan terlalu steril, pemain merindukan kebrutalan, drama, dan ketidakadilan yang ditawarkan oleh Showtown. Sejarah Art of Fighting adalah sejarah tentang manusia, tentang Takuma yang berkorban, Ryo yang bertahan hidup, Robert yang mencari makna, dan Yuri yang mendobrak batasan. Ini bukan sekedar tentang memenangkan pertarungan di layar kaca. Ini adalah tentang bagaimana kita menghadapi batas maksimal Kyokugen dalam hidup kita sendiri. Kita telah menelusuri setiap inci dari Showtown, di bar remang-remang tempat King menyamar, hingga 72 tempat Mr. Karate menunggu dengan topengnya. Kita telah membedah kode-kode biner yang memungkinkan kamera melakukan zoom dan menunjukkan luka di wajah petarung. Art of Fighting mungkin telah berhenti sebagai trilogi di tahun 1996, namun ia tidak akan pernah mati. Ia hidup dalam setiap Hadoken yang Anda keluarkan, dalam setiap karakter yang memiliki luka di wajahnya, dan dalam setiap drama keluarga yang diceritakan melalui kepalan tangan. Seni bertarung adalah seni menjadi manusia, dan keluarga Sakazaki telah mengajarkan kita bahwa meskipun dunia ini keras dan tidak adil, selama kita memiliki spirit atau jiwa yang penuh, kita tidak akan pernah benar-benar kalah.